jadinya pemasukan dari bisnis iklan itu sudah mulai ada tanda-tanda recover dengan baik. Nah, jadinya kami yang bisa saya sampaikan adalah pertumbuhan iklan itu sudah mulai recover lah ya, udah mulai oke. Dan pada saat nanti pembangunan fiber optik itu segmen by segmennya itu selesai, kontribusi dari sektor connectivity, which is bisnis pilar pertama, itu akan masuk. Nah, jadinya itu sih, jadinya kok apa namanya, so far sih kami on track lah ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo teman-teman, malam. Gimana kabarnya hari ini? Seperti biasa sebelum saya mulai, saya mau nanya kabar teman-teman semuanya. Dan hari ini ada cuan dari saham apa? Atau malah rugi? Atau malah cut loss? Atau malah nyangkut? Ya, jadi gimana kabarnya hari ini? Di saham, di kripto gimana kabarnya semuanya? Boleh diceritain dong di kolom komen. Malam. MTech enaknya gimana ya? Enaknya gimana ya? Oke teman-teman, bentar lagi aku akan mulai ya. Kripto hancur, kan udah dikasih tahu 2 hari yang lalu di Instagram live juga. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol dengan emiten WiFi. Sebentar lagi kita akan mulai dengan emiten, dan setelah itu kita akan bahas saham-saham yang lain ya. Kita akan tanya jawab saham yang lainnya. Terus nanti juga aku akan bahas tentang sentimen global dan juga sentimen nasional juga biasa ya. Terus kemudian saham-saham yang aktif yang banyak ditanyain juga gitu. Jadi ada saham Antam, terus kemudian IPTV, United Tractors, Tins, Astra International, LPKR, Arto, Same, dan juga saham lainnya ya. Jadi sektor properti juga. Cuan Tower, MTDL, BSDE, nice. Oke teman-teman, aku invite dari WiFi ya teman-teman ya. September suram, enggak kok, belum tentu. Ada peluangnya sebenarnya. Banyak saham-saham yang udah mulai reversal dalam jangka menengah dan udah mulai ada tanda kayak saucer gitu. Jadi itu mulai boleh dicicil beli. Contohnya apa aja? Kayaknya teman-teman aku udah sempat mention beberapa hari terakhir ya. Jadi semestinya udah mulai ada yang apal nih gitu. Halo. Oke. Aku akan invite dari emiten. Linikini_ID Yono, CEO PT Solusi Digital Energy Tbk Search, dengan kode emitennya WiFi. Halo, selamat malam Pak Hirmansyah, apa kabar? Halo, selamat malam Mbak Ellen ya, Mbak Ellen May. Apa kabar? Ya. Baik? Salam sehat. Baik-baik, sehat selalu. Pak Hirmansyah mau nanya nih Pak, teman-teman mau kenalan nih dengan emiten berkode WiFi. Wais, kita bacanya WiFi ya Pak ya? WiFi atau Ya, WiFi nih? WiFi dong. WiFi aja ya. Oke. Nah, biar belum tahu nyambung. nggak sih? Bener, emiten ini tuh sebenarnya bisnis modelnya apa? Banyak yang belum tahu karena, jadi mungkin boleh diceritain dikit Pak tentang bisnis modelnya. Oke, terima kasih untuk interestnya ya. Jadi gini, memang kami baru saja melantai di bursa ya. Jadi kami baru melantai di bursa itu tanggal 30 Desember di akhir tahun lalu, tahun 2020. Nah, kami ini tuh sebenarnya sebuah perusahaan Beyond Connection Fiber Optic Company.
Ya, jadi kenapa kami sebut Beyond Connection Fiber Optic Company? Kami ini adalah sebuah perusahaan di mana kami memastikan bahwa untuk nge-serving yang namanya dunia digital, ya, dunia digital itu memerlukan connectivity yang handal, ya. Jadi connectivity yang affordable. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa untuk membangun sebuah ekosistem ini harus dimulai dari connectivity-nya itu sendiri. Kita tahulah yang tadi saya sebutkan itu bahwa untuk menjalankan segala macam aktivitas di dunia digital itu currency-nya sebenarnya si bandwidth itu kan. Nah, inilah reason-nya ya. Jadi digital currency-nya itu kita pastikan bahwa itu tersedia dengan kualitas yang baik, yang handal dan sangat terjangkau. Itu pertama ya. Nah, kami itu menjalankan bisnis itu dengan melalui 3 pilar bisnis ya. Jadi pilar bisnis yang pertama itu adalah konektivitasnya tadi. Kami saat ini sedang menyelesaikan pembangunan fiber optik di sepanjang rel kereta api di Pulau Jawa. Jadinya itu sepanjang 2.800 km, terus akan melewati 580 stasiun atau kota-kota. Jadi di situ baik kota besar, kota kecil, dan pasti kita tahu lah, rel kereta itu pasti akan crossing di tengah kota ya. Jadi di tengah kota, pinggiran kota, sampai ke desa-desa, semuanya fiber optik kami akan mencapainya. Terus kemudian kapasitas yang kami bangun itu juga besar, jadi ada 144 core. Kan kita tahu lah, untuk menghantarkan data itu, untuk penghantaran data cepat itu diperlukan fiber optik ya. Itu ibaratnya kayak jalan rayanya lah. Nah, jalan raya itu kami mempersiapkan 144 lanes gitu, kapasitasnya besar. Nah, pilar yang kedua dari lini bisnis kami adalah advertising. Ya, dan bahkan inilah sebenarnya original perusahaan ini. Jadinya kami sudah menjalankan advertising seperti yang kalau rekan-rekan yang kebetulan berada di Jakarta, pengguna dari kereta komuter itu di dalamnya ada iklan. Nah itu milik dan dioperasikan oleh anak perusahaan kami. Nah itu yang lini bisnis kedua. Nah lini bisnis yang ketiga itu adalah teknologi atau software house. Nah, jadi ya fungsi dari software house ini adalah menjahit pilar bisnis ke-1 sama kedua dan ketiga itu menjadi satu kesatuan. Karena software house ini adalah yang berfungsi untuk menghasilkan berbagai macam aplikasi atau solusi-solusi atau membuat bisnis modelnya itu menjadi lebih berwarna. Nah, kira-kira itu sih jadinya terus company ini ya. Untuk terakhir nih ya, company ini untuk diperkenalkan saja, jadi sebagai komisaris utamanya itu Pak Rudiantara. Pak Rudiantara, ex dari Menteri Komunikasi dan Teknologi di periode 2014-2019 kemarin ya, itu menjadi komisaris utama kami. Terus ada juga Pak Alex, dan kenapa sih beliau-beliau ini mau masuk ke sini? Karena ya literally visi misi pada saat mereka masih di dunia telco itu bisa dimanifestasikan melalui perusahaan ini menuju Indonesia digital menyongsong industri 4.0. Kira-kira begitulah. Oke. Plannya untuk WiFi ini untuk tahun 2021 gimana ya untuk target revenue dan juga laba? Oke. Untuk di 2021 ini ya, tentunya pertama kali kami sedang menyelesaikan pembangunan fiber optik itu sendiri. Karena itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu core-nya semua tuh ya. Karena konektivitas itu adalah digital currency-nya. Jadi saat ini kami sudah menyelesaikan funding-nya, dan funding itu dikeluarkan salah satu bank terkemuka di Indonesia, saya sebut aja Bank BNI, sudah mendapat persetujuan dari manajemen melalui RUPS tanggal 3 September kemarin ya. Jadi proyek itu sudah dimulai, kontraktor sudah ditetapkan, dan akan selesai di akhir tahun 2021 ini. Nah, kan proses pembangunan itu segmen by segmen ya. Jadi dari segmen by segmen itu apabila segmen 1 selesai, itu segmen udah bisa dikomersialisasikan. Jadi tidak harus menunggu sampai akhir tahun kita baru bisa menjalankan bisnisnya gitu. Jadi kontribusi dari aset itu sudah bisa dijalankan. Nah, namun
sementara itu lagi jalan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kan perusahaan ini sebenarnya sudah memiliki operasional di bidang iklan dan operasional di bidang software ya gitu ya. Nah, untuk di iklan itu karena memang di tahun 2000 tepatnya sekarang lah ya, mudah-mudahan situasi pandemi ini terus menjadi membaik. Jadinya pemasukan dari bisnis iklan itu sudah mulai ada tanda-tanda recover dengan baik. Nah, jadinya kami yang bisa saya sampaikan adalah pertumbuhan iklan itu sudah mulai recover lah ya, udah mulai oke. Dan pada saat nanti pembangunan fiber optik itu segmen by segmennya itu selesai, kontribusi dari sektor connectivity, which is bisnis pilar pertama, itu akan masuk. Nah, jadinya itu sih, jadinya so far sih kami on track lah ya sama planning yang kami keluarkan pada saat prospektif gitu. Izin saya bahas teknikalnya si WiFi ya Pak ya. Baik Mbak. Ya, ini adalah chart dari WiFi, solusi sinergi digital TBK. Terus kalau teman-teman perhatikan, teman-teman perhatikan di sini ya. Saya tarik dulu sebentar ke kanan chartnya. Ya, ini teman-teman perhatikan dia lagi konsolidasi di bawah, tapi kita melihat udah mulai ada tanda-tanda yang cukup menarik ya untuk akumulasi. Jadi ini ketika dia hijau, volume transaksinya lumayan tinggi. Tapi seperti biasa ya, ini ketika dia turun, volume transaksinya juga agak-agak stagnan gitu. Dan ini setelah turun 2 hari, hari ini mulai membentuk spinning top yang merupakan tanda reversal. Dan kemungkinan ya kalau ada reversal di bawah gini berarti ini tanda reversal naik gitu. Jadi untuk resisten terdekat sih ada di 920 yang pertama. Sedangkan untuk resisten yang berikutnya ada di area 1065 untuk WiFi. Ya, jadi kalau teman-teman mau entry probably di area 800 sampai 840 ini cukup diskon ya. Disclaimer juga teman-teman ya. Pastinya meskipun ada analisis fundamental dan teknikal, tetap ada risiko dalam investasi atau trading saham gitu. Oke, kalau rencana dividen sendiri ada nggak Pak pembagian dividen? Untuk sementara ini sih fokus kami itu masih dalam tahap growth ya, tahap pembangunan ya. Jadinya kami fokus semuanya itu untuk meningkatkan aset-aset yang kami miliki supaya nantinya bisa menghasilkan kontribusi yang lebih besar lagi. Jadinya itu sih konsentrasi kami karena kalau dilihat-lihat dari typicality perusahaan ini sebenarnya ini adalah perusahaan yang unik sebagai kombinasi dari fixed income bisnis dan bisnis dan juga potensi dari bisnis digital dan advertising yang potensialnya unlimited lah begitu ya. Nah, jadinya kenapa saya bilang begitu ya? Jadinya nanti apabila si fiber optik ini sudah jadi, itu kan kliennya jelas tuh akan memberikan pemasukan yang konstan. Tapi kami tidak berhenti di situ kan. Tadi seperti yang di awal kami memposisikan sebagai Beyond Connection FO Company. Setelah itu terjadi, kami akan mendeliver pasti nomor satu kita akan mendeliver kualitas internet yang handal dan affordable. Itu satu. Yang kedua, kami juga akan masuk ke bisnis yang bentuknya entertainment. Kita tahu lah streaming TV, digital TV dan lain sebagainya itu proses delivery-nya itu harus digital. Nah, memerlukan bandwidth. Nah, terus yang ketiga, kami juga akan selalu menyebarkan daily needs, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, jadinya dari kombinasi itulah kira-kira kita akan bekerja. I see. Terus kalau menghadapi sekarang perkembangan digitalisasi ini gimana, Pak? Digitalisasi kami melihatnya itu seperti blessing in disguise ya. Di satu sisi pandemi membuat aktivitas bisnis itu tertahan ya. Namun karena dengan pandemi ini membuat semua praktek cara menjalankan usaha itu harus dilaksanakan secara daring ya. Jadi ini justru membuat kalau dari perspektif potensi bisnis kami malah jadi meningkat ya, Mbak ya. Nah,
kami menyongsong itu. Nah, dengan jaringan di rel kereta yang kami miliki ini ya, dengan jaringan rel kereta yang kami milikin, itu akan crossing baik di tengah kota, pinggiran kota, baik kota besar, kota kecil, hingga sampai ke desa-desa. Dan menurut riset ya dari saya lupa apa namanya sumbernya, bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sangat akan ditompang dengan pertumbuhan digital di tier 2, tier 3. Bahkan saya bisa menyebutkan bahwa tier 4 juga memiliki kontribusi yang signifikan. Karena sudah jelas sekarang dengan adanya pandemi ini yang namanya kebutuhan bandwidth itu sudah menjadi prime need. Jadi udah sandang pangan papan data gitu ya. Nomor 1, 2, 3, 4-nya kita nggak usah masalahin lah, tapi itu udah menjadi kebutuhan primer. Nah, dengan kondisi inilah yang akan kita songsong ya. Nah, kalau misalnya kami cuma menyediakan koneksi doang, itu kan ibaratnya sudah banyak dilakukan. Tapi dengan kontribusi dengan pilar bisnis iklan contohnya ya, perpaduan dengan pilar bisnis iklan, kami bisa menghadirkan sebuah bisnis model yang unik gitu ya. Asalkan diterapkan ke target market yang cocok gitu ya. Contoh nih ya, kita di public facility kayak di stasiun, di dalam kereta, di tempat keramaian yang lain, itu di mana itu ada di sekitar kereta, kami sudah menghadirkan yang namanya internet gratis, free wifi. Makanya kode tiker kami kita sebut wifi, karena kita ngasih free wifi gitu ya. Nah, dari free wifi itu di sepanjang rel kereta itu ya, kalau kita menghitung potensi yang sudah kami lakukan di 2019 berdasarkan research kami, itu potensi customer yang bisa kami tapping itu lebih dari 100 juta per hari. Nah, kebayangkan kalau misalnya kita kasih free wifi, tentunya free wifi itu si penggunanya harus lihat iklan dulu dong. Nah, itu matematikanya tinggal dihitung aja, kalau misalnya kita tapping 10 juta berapa, kalau kita tapping 20 juta berapa. Nah, itu salah satu contohnya lah. Conversionnya berapa banyak Pak dari kasih wifi gratis itu terus kemudian ada iklan sampai jadi konversi gitu ke revenue? Gini, saat ini ya, kan kami pada saat ini sudah sempat menjalankan ini ya. Jadinya sementara yang namanya bandwidth itu masih kami provide dengan menyewa dari luar, dari pihak luar. Karena saat ini kami sedang menyelesaikan pembangunan bandwidth itu, sehingga internetnya itu cukuplah gitu ya, 40 Mbps gitu per satu stasiun misalnya. Jadi ya, sekarang itu kira-kira kalau yang sudah register ya di dalam sistem kami itu ada sekitar di atas 1 juta customer sudah register. Nah, daily usersnya juga lumayan. Nah, kebayang nih nanti kalau misalnya fiber optik kami sudah jadi gitu Mbak ya, dan kami ngedrop misalnya minimal 1 Gbps ke satu stasiun lah ya. Nah, itu kan kebayang bahwa orang-orang yang ada di stasiun atau di dalam kereta itu akan menggunakannya karena alasannya satu, gratis. Kedua, karena mereka akan menikmati koneksi internet yang bagus, karena source-nya itu kami berikan dalam jumlah yang sangat menarik, sangat convenient. Nah, sehingga konversinya itu untuk sekarang belum bisa saya sebutkan, karena kalau saya sebutkan itu akan jadi wild number aja, tapi theoretically akan gede banget. Oke. Ya, bicara soal kolaborasi, ini kan akan ada kerjasama dengan Lintas Sarta, terus Trans Hybrid Communication, terus kayaknya juga konsorsium dari Prasetya Dwi Dharma, Sarida Utama. Itu boleh di-share nggak Pak tentang update pembangunan atau kerjasama ini sampai sekarang? Apa yang lagi direncanakan sih? Boleh. Baik Mbak. Jadi sebenarnya kerjasama dengan THC, Trans Hybrid Communication itu, dan Lintas Arta ya, sebenarnya THC itu kan adalah perusahaan internet yang sementara ini konsentrasinya ada di Pulau Kalimantan. Mereka heavy lah di area itu. Nah, saat ini mereka ingin ekspansi ke Pulau Jawa. Nah, untuk nge-serve menawarkan kepada klien-klien yang ada di Pulau Jawa, rencananya di MOU yang baru kami tanda tangani itu mereka akan menggunakan pipa atau core fiber optik yang kami provide itu. Nah, jadinya itulah esensi dari kerjasama yang dengan THC. Dengan Lintas Arta juga sama. Jadinya
Lintas Arta rencananya akan menggunakan core fiber optik yang kami miliki. Itu kalau sama THC sama Lintas Arta. Kalau Saridah dan Prasetya itu adalah konsorsium kontraktor yang kami sudah melakukan tanda tangan untuk proses pembangunan. Jadi kami bersama-sama dengan arahan dan bantuan dari PT KAI Indonesia juga itu berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan ini dalam waktu 3 bulan, which is sebelum akhir tahun. I see. Oke. Terima kasih banyak Pak. Jadi untuk semua update-nya ya. Sorry sebentar ya. Ya, untuk Pak Hermansyah, terima kasih banyak untuk update-nya, CEO dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Search dengan kode sahamnya Wi-Fi. Sudah sangat mencerahkan sekali, dan juga untuk teknikalnya, saya juga udah update juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan dengan update saham yang lain dan kondisi global dan makro dan nasional. Makasih banyak Pak Hermansyah, sehat selalu. Sehat selalu, oke. Oke, teman-teman semuanya. Kita mau update untuk saham-saham yang lainnya ya, yang masuk dalam watchlist kita. Marketnya masih cenderung choppy, masih cenderung sideways, teman-teman. Oke. Halo teman-teman semuanya, ya marketnya masih cenderung choppy, cenderung sideways, tapi hari ini tadi IHSG mantul di area MA 200-nya gitu. Dan IHSG besok masih berpotensi untuk bergerak sampai level sekitaran 6095, bahkan mungkin dalam 2 hari ke depan bisa sampai ke 6141 gitu. Oke, nah teman-teman semuanya saham-saham apa aja sih yang menarik? Saat ini saya masih kami Mtrade masih nge-highlight untuk saham-saham dari sektor properti ya. Kalau konstruksi ini memang kemarin masih berfluktuasi ya. Kalau properti saya perhatiin BSDE ini dia sudah membentuk satu pola saucer yang cukup bagus ya, dan kemudian volume transaksinya juga sangat konvergen sekali. Jadi BSDE hari ini dan kemarin tuh ada turun. Mungkin swing trader exit, tapi sebenarnya ini kesempatan buat teman-teman yang mau investasi untuk beberapa bulan ke depan tuh boleh masuk gitu. Nah, swing trader masuk lagi kapan? Perkiraan sekitaran level 945 sampai 950-an untuk BSDE. Dan kalau 945 sampai 950 itu profit takingnya sekitar level 1020. Nah, nanti aku akan bahas juga untuk saham teknologi yaitu di MMX ya. Tapi teman-teman ini aku mau bahas yang properti dulu. Nah, selain BSDE ini juga ada saham SMRA yang cukup menarik karena volume transaksi dia kemarin waktu tanggal 3 September itu cukup lumayan gede, dan sekarang kalau kita perhatikan SMRA ini juga mestinya dia akan ada koreksi normal, kemungkinan koreksi normalnya sampai 840. Nah, untuk chartnya gimana besok saya akan kasih lihat di morning briefing dan dikasih lihat oleh coach-coach di Mtrade juga gitu. Nah, beberapa hari ini, 2-3 hari ini tuh agak konsolidasi, volumenya turun, ini justru oke. SMRA kalau misalkan teman-teman punya modal bawah, yaitu modal di bawah 800, kalau misalkan mau hold sampai level 1020 itu memungkinkan ya. Jadi memungkinkan dan cukup bagus untuk beberapa bulan ke depan. Jadi 4 besar properti, 1 BSDE, SMRA, kemudian CTRA, dan kemudian Pakuwon. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk CTRA sendiri gimana? CTRA ini juga sama, dia sudah mulai membentuk tanda bullish reversal ya. Jadi bentuknya kayak gini kalau CTRA. Nih, perhatikan nih. Nah, ini adalah ini downtrend ya. Terus ini tanda bullish reversalnya kelihatan di sini gitu. Jadi ini dia lagi nguji satu resisten kuat gitu. Dalam jangka pendek kemungkinan akan koreksi sampai 900-an sampai 910. Jadi kalau misalkan beli bisa nawar. Terus kemudian BSDE juga sama. Ya, jadi ini bukan stock pick buat besok ya, ini lebih ke jangka menengah gitu. Kalaupun swing trading juga mesti nawar, BSDE kemungkinan 940 sampai 950-an nawarnya. Ini pattern reversalnya udah kelihatan banget dan bagus banget. Dalam rentang waktu kurang dari sebulan bisa mencapai level 1100, disclaimer juga teman-teman. Sedangkan dalam rentang waktu beberapa bulan ke depan, ini targetnya bisa sampai 1350. Jadi upside-nya masih cukup tinggi untuk BSDE. Nah, kemudian kita ada lihat lagi saham properti yang lain yang juga cenderung aktif. Ada saham aku bahas Pewon dulu ya. Aku bahas Pewon dulu.
Ya, jadi ini Pewon. Pewon ini juga mirip kayak BSDE dan SMRA. Ini udah mulai ada tanda reversal. Ini ada kalau dibilang inverse head and shoulders nggak juga karena headnya di tengah dua. Tapi ini benar-benar menunjukkan satu tanda reversal sebenarnya. Nah, untuk Pewon sendiri, teman-teman kalau mau nyicil beli buat buy hold untuk jangka menengah bisa. Dan nggak usah semua saham properti diambil, mungkin satu atau dua aja. Saya lebih condong ke BSDE. Kalau SMRA udah naik cukup tinggi ya. Jadi kalau Pakuwon, ini nanti COVID-19 selesai, dia akan bagus banget. Dalam jangka pendek beberapa hari ke depan itu target sekitaran 502, sedangkan dalam jangka menengah atau beberapa bulan ke depan bisa sampai level 600-an. Ya, jadi disclaimer juga gitu. Terus kemudian teman-teman, tadi kita ngeliat juga untuk saham metal lumayan aktif, tapi aku sebelum bahas metals, aku mau bahas di MMX dulu ya. Digital Media Tama Maxima atau kode sahamnya di MMX. Beberapa hari yang lalu kita ada swing trading di MMX ini. Beli kalau nggak salah tuh kemarin deh tanggal 8. Terus kita profit taking di angka 3.400. Terus kemudian hari ini tadi di MMX sempat turun sampai mencapai level terendahnya 3150. 3160. Nah, kalau aku perhatikan sih di MMX ini bisa dijadiin untuk swing trading ya dengan range 3.100 sampai dengan 3.400. Jadi range-nya di situ. 31 sampai dengan 34. Nah, teman-teman kalau untuk saham yang lainnya gimana nih? Mungkin aku lupa nyalain komen. Aku nyalain komennya ya. Jadi teman-teman ada saham apa aja yang mau ditanyain? Oke, nah itu tadi di MMX, terus aku kemudian akan mulai bahas saham yang lainnya. Aku coba cek saham Alam Sutra, balik lagi ke properti. Balik lagi ke properti ya, jadi Alam Sutra ini dia juga mulai membentuk satu reversal yang sama juga dengan saham-saham properti lainnya, tapi volume transaksinya tuh kurang. Volume transaksinya kurang oke. Gitu, jadi secara liquidity kurang oke. Cuman kalau Alam Sutra dan APLN ini biasa gerakannya akan cenderung lebih cepat naik turunnya, jadi lebih ke swing trading gitu. Oke, terus teman-teman MTDL tuh kita udah habis profit taking ya. Tadi kita udah profit taking, kita trading cepat aja sih MTDL. Sebenarnya MTDL ini masih bisa menguat sampai level 3.300, tapi akan ada koreksi normal dulu. Jadi swing trader tadi kita exit dan prefer untuk buyback lagi gitu. Gimana caranya keluar dari saham yang ARB terus? Saya pernah ngalamin sih ya. Jadi ya biasanya saham yang ARB terus tuh liquidity-nya cenderung kecil gitu, jadi agak susah memang cara supaya nggak terjebak saham ARB, ataupun mungkin kalaupun punya ya value pembeliannya, nilai pembeliannya dikecilin aja, lebih ke manajemen risiko, berapa banyak uang yang kita gunakan di situ gitu. Jangan lupa ya teman-teman, reminder teman-teman udah mulai investasi juga, karena saya lihat saham-saham yang berkapitalisasi besar ini sudah mulai ada tanda-tanda positif. Kemarin BCA dikasih diskon, hari ini pun dikasih diskon dan hari ini naik lumayan signifikan. Terus kemudian BBRI itu mending tebus right issue-nya atau enggak? Ada MH Krisno nanya. BBRI ya, kalau teman-teman investasi jangka panjang tebus aja right issue-nya. Tapi kalau teman-teman cuma trading ya nggak usah. Tapi aku nggak saranin BBRI ini buat trading. Sekarang dia masih murah banget BBRI, baik secara harga maupun secara ya kalau valuasi sih fair value ya. Cuman dibandingkan dengan BCA, BNI dan juga BMRI yang secara chart itu udah lumayan naik, Bank BRI ini dia secara chart tuh masih di bawah. Jadi secara harga tuh dia belum naik banyak, belum naik signifikan. Kesimpulannya teman-teman kalau misalkan mau beli nyicil buat BRI, ini tuh masih tepat, waktunya tuh masih oke. Kalau BCA udah agak-agak kelewat, BBNI juga udah agak kelewat gitu. Ya, jadi teman-teman udah mulai boleh nyicil untuk beli. Nah, untuk saham second liner perbankan yang cukup menarik juga, pattern akumulasinya adalah BBTN. Yang pertama, Bank Tabungan Negara. BTN ini jangan dibandingkan dengan saham-saham perbankan digital yang gerakannya sangat cepat sekali, cepat naik, cepat turun kayak BBYB, cepat meroket, cepat turunnya. Nah, kalau untuk BBTN ini geraknya pelan-pelan, tapi dia nurut banget dengan MA20. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini.
Nah, ini dia nurut banget dengan MA20-nya. Jadi teman-teman kalau mau beli ini juga pas dia lagi di area support cukup oke. Tapi mesti agak-agak sabar ya. Jadi mesti sabar di situ. Terus kemudian get well soon. Sotoy. Siapa yang sakit tuh? But anyway, thanks. MTDL buyback di berapa? MTDL buyback di berapa? Kita lihat sikon deh. Karena sekarang kalau ngomongin harga, kalau untuk yang swing trading atau scalping tuh nggak bisa end of day. Kalau aku bilang kayak tadi BSDE kira-kira di harga berapa, itu BSDE dia likuiditasnya tuh cukup besar. Jadi ya chartnya juga aku lihat juga cukup rapi, nggak terlalu volatile. Jadi masih bisa lah di watch gitu. Kasihan Sangkuters GTSI sama apa pula tuh GTSI, GTS International Tbk, baru IPO. Ya, pelajaran dari saham-saham IPO baik itu saham berkapitalisasi besar maupun saham kecil, sebaiknya teman-teman tunggu pembentukan harga dulu selama beberapa hari gitu. Nah, contohnya beberapa saham yang IPO akhir-akhir ini, kita lihat kalau Bukalapak ya, kapitalisasinya sangat besar sekali, meskipun demand-nya besar, foreign ada beli-beli terus, ya ini agak susah naiknya juga gitu. Tapi kalau kita perhatikan saham yang lain, seperti contohnya UPCR, ya itu ketika demand-nya udah mulai membesar dikit, karena liquidity saham ini juga nggak terlalu banyak, maka dia cepat naiknya. Oke, aku akan bahas UPCR ya, Ultra Voucher, yang meskipun dia bukan di papan utama, dia lagi di papan akselerasi. Sehingga kalau auto reject atas tuh cuma 9%. Ya, meskipun dia di papan akselerasi, ini cukup mencuri perhatian kita. Dan kalau dilihat UVCR ini, Trimega Karya Pratama, ini dia membentuk satu pattern yang disebut dengan ascending triangle. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ascending triangle-nya, ini resistennya ada di level sekitaran 635 dan besar kemungkinan dia breakout. Tapi sekali lagi, saham ini merupakan saham di papan akselerasi, sehingga teman-teman harus lebih berhati-hati dengan likuiditasnya. Kalau ditanya apakah saham ini termasuk saham yang bisa ARB, kita perhatikan aja, dia saham yang gampang arah. Semua saham yang bisa cepat arah, pastinya juga bisa ARB juga gitu ya. Jadi itu udah pasangannya, udah sepaket. Antam besok gimana? Antam ini ada dibahas di Mtrade juga. Untuk nikel, ada sentimen fundamentalnya juga udah dibahas. Antam hari ini bergerak cukup aktif ya, pergerakannya cukup signifikan. Oke. Ya, internet saya agak-agak lola. Tapi tadi aku ingat chartnya Antam, Inco dan Tins, tiga-tiganya naik tapi masih sideways. Jadi ya mungkin ini bisa beli dan simpan untuk 1-2 bulan ke depan lah ya. Jadi masih cukup murah. BBCA gimana? BBCA sih udah nggak murah lagi ya, dan udah di dekat resisten. Tapi kalau nggak punya ya boleh-boleh aja beli. Kenapa saham IPO pada arah? Siapa bilang? Ada juga saham IPO yang ARB juga gitu. Jadi be very careful untuk saham IPO. Tunggu pembentukan harganya dulu. Waduh, kok HP-ku chargernya, baterainya sisa 15%. Semoga bertahan. If you don't mind, aku ambil charger dulu. Di MMX tanggal 10 ada apa? Nggak tahu deh ada apa. Mungkin ada pengumuman inovasi yang lainnya. Tanggal 10 itu, which is besok, kita lihat ya apakah harga sahamnya bisa naik atau enggak. Tadi Mtrade ada buyback lagi sekitar level 32 sampai 3250-an. Ya kita lihat besok apakah bisa breakout atau enggak. Kalau BBYB modal bawah banget dan buat investasi bisa di hold nggak? Valen Benedict. BBYB bisa di hold nggak? BBYB, bentar ya. BBYB ini dia lagi nguji satu support lagi di level 1245, tapi Mtrade udah exit ya, udah keluar ya. Nah, BBYB ini teman-teman kalau dilihat dia turun, harga turun, volume transaksinya juga turun. Nungguin apa sih sebenarnya? BBYB ini dia nungguin right issue sih sebenarnya. Jadi
kayaknya sih belinya better nunggu right issue-nya aja gitu. Kalau punya modal bawah banget itu berapa ya? Eh, Perkiraan saya bawah banget tuh di bawah 700, bisa di hold nggak? Berhubung ini harganya turun dan volumenya konvergen, kalau yang punya modal di bawah 700 bisa hold dulu lah. Nanti mungkin jualannya pas terjadi pantulan di harga sekitaran 1.500 sampai 1.600. Kuat-kuatan mental. Kalau mentalnya kuat, istilah kata tuh nothing tulus, naik turun fluktuasi nggak apa-apa, mau di hold sampai 1.800-an lagi juga nggak apa-apa. Target sekuritas tuh tinggi-tinggi untuk BBB, ada yang sampai 3.000, ada yang sampai 4.000 gitu. Cuman kalau target teknikal saat ini paling tinggi sekitaran 1.900-an. Kenapa? Karena ya itu last high-nya dia. Buka miss di bawah IPO. Ya GIAA nasibnya gimana? Nasibnya masih belum jelas. PBTN udah aku bahas. Amang harapan, apakah untuk sekarang ini bank-bank digital masih bisa ambil atau konstruksi aja? Bicara tentang bank digital, mereka tuh lagi sibuk right issue. Ya, jadi lagi sibuk menambah modal atau ekuitasnya. Contohnya BABP dan BBYB. Kenapa mereka menambah modal? Kenapa mereka menambah ekuitas? Karena syarat dari OJK minimal ekuitas untuk bank-bank digital ini adalah 3 triliun. Dan mereka banyak yang belum mencukupi itu. Maka dari itu mereka harus melakukan right issue. Nah, biasanya kalau right issue, apalagi kalau right issue-nya di bawah harga pasar, biasanya memang harga saham agak cenderung turun sedikit gitu. Nah, jadi lebih baik mungkin kita tunggu aja dulu deh belinya, nanti buybacknya tunggu right issue aja. Terus pertanyaan berikutnya tentang saham konstruksi. Let's see ya, konstruksi. Aku coba cek dari WSKT, sekarang sih lagi masih sideways, 3 hari turun dengan volume kecil. Ya ini bisa sih kalau teman-teman mau nabung-nabung beli dikit-dikit buat hold dalam beberapa bulan ke depan. Disclaimer juga, karena reasonnya benar-benar teknikal banget, akumulasi, dan juga kalau secara fundamental cuman karena valuasinya dia diskon gitu aja. Tapi secara RAPBN pemerintah, APBN untuk infrastruktur itu dikurangi, jadi agak kurang bagus untuk sektor konstruksi ini. Cuman sentimen positifnya adalah sektor konstruksi ini masih ada kaitannya dengan properti juga. Jadi kalau pembangunan properti berjalan dengan baik, ini juga mereka pasti akan kecipratan juga. Nah, instead of WSKT, WIKA ini patternnya lebih menarik sejak dia naik pada tanggal 6 September. Kalau teman-teman berani buy and hold untuk jangka menengah, uang kecil, ngetes aja gitu, ini sekarang waktunya untuk mulai nyicil beli, semakin turun semakin dibeli. Nah, si WIKA ini kalau mau semakin turun semakin dibeli itu sampai mentok harganya sampai 860. Cuman ya teman-teman ya, kita nggak berharap juga dia turun sampai 860-an ya, pokoknya beli aja bertahap dulu deh. Di atas 860 berapa dong? Kalau supportnya yang lebih dekat 940-an gitu. Terus kemudian untuk saham Adikarya ini juga patternnya cukup menarik kalau teman-teman mau nyimpen atau nabung untuk jangka menengah beberapa bulan ke depan, karena akhir-akhir ini kita scalping juga, marketnya nggak terlalu banyak kesempatan, swing nggak terlalu banyak kesempatan. Kita melihat kesempatan beli nabung untuk saham-saham yang habis turun dalam, terus dia mulai ada tanda reversal di bawah untuk jangka menengahnya gitu. Patternnya udah mulai saucer, inverse inverse head and shoulders dan seterusnya. Jadi Adikarya ini termasuk ya teman-teman bisa boleh cicil juga gitu. Pilih mana dari 3 itu tadi, antara WIKA atau Adikarya yang patternnya cukup menarik. Disclaimer juga, jangan banyak-banyak masuk di sini karena masih ada downside-nya, yaitu APBN infrastrukturnya belum kembali. Tapi COVID-19 udah mulai membaik banget di Indonesia, dan juga vaksinasi di Indonesia udah mulai banyak, udah mulai terbentuk herd immunity, sehingga hopefully tahun 2022 konstruksi juga akan terdampak positif. Dan kalau 2022 konstruksi terdampak positif, return mereka bagus, revenue bagus, belinya bukan 2022, belinya sekarang. Disclaimer juga teman-teman ya. Jadi beberapa waktu yang lalu aku ada mention saham-saham konstruksi pada bulan April atau Mei dan habis itu turun dalam, tapi sekarang udah lain cerita. Secara teknikal pun indikator moving average-nya juga udah mulai pada golden cross gitu. Oke, tadi menjawab pertanyaan Amang_harapan yang juga dapat MTrade 7 hari. Amang langsung aja DM saya dengan kode EMT7, nama email dan juga WhatsApp.
Ya, bank digital kenapa babak belur? Tadi aku udah infoin ya bahwa bank digital mereka lagi banyak yang lagi melakukan right issue juga, dan saya rasa ini rotasi sektoral juga gitu. Teman-teman jangan lupa donasi juga melalui kitabisa.com/mtrade peduli COVID, dan kemudian teman-teman juga download aplikasi Mtrade untuk join seminar gratis besok hari Sabtu, cara analisis saham, emas, dan kripto. Untuk trading ya, jadi akan dibahas secara makro, secara fundamental untuk saham, emas, dan kripto, dan secara teknikal juga bersama dengan peluang. Mtrade bersama dengan peluang. Persembahan untuk teman-teman yang donasi di Kitabisa tadi. Oke. Terus WiFi gimana? WiFi udah dibahas depan banget, Oke, aku mau bahas untuk saham, balik lagi ke perbankan. Tadi ada yang menarik lagi, kayaknya kita udah mulai beralih ke perbankan konvensional, bukan cuma yang digital-digital aja. Dan yang konvensional ini sebenarnya juga ada digitalnya. Kita ke BNGA ya. BNGA ini dia lagi di area support 995. Mungkin nggak akan cepat, tapi dia cukup steady gerakannya. Disclaimer juga untuk BNGA. Kalau sama BBTN tadi patternnya lebih rapi BBTN. Cuman dua-dua ini bukan untuk scalping, bukan untuk swing trading. Dia lebih ke jangka menengah gitu. Buka mending cut loss atau gimana? Ya, bukanya breakdown sih ini, breaking down ini. Kita lihat besok ya. Kalau dia besok nggak ada reversal candle, ya mungkin kita akan mulai membatasin kerugian, terutama buat teman-teman yang beli di IPO. UVCR tadi aku udah bahas ya. Jadi ada ascending triangle yang cukup bagus. MDKA, IMAS, MLPL. Yang di IMJS tadi sempat turun lumayan. Mtrade tadi ada profit taking sekitaran 40% untuk IMJS-nya untuk jangka menengah. Tapi kemudian meskipun tadi udah jatuh bentuk candle merah, naik lagi jadi hijau gitu. Kita masih watch untuk IMJS. Daripada IMAS masih lebih mendingan IMJS. Terus MLPL gimana? MLPL ini kita masih watch juga sih teman-teman ya. Kemarin dia breakout dari downtrendnya dia untuk si MLPL ini, tapi gerakannya masih belum terlalu agresif. Jadi kita masih lebih prefer di MPPA. MPPA ini ada pattern inverse head and shoulders dengan resistance 1020, dan kayaknya lagi mencoba jebolin resistance 1020 itu. Tapi kita lihat sikon, kalau dia nggak berhasil jebol resistance 1020, kita akan profit taking. Buka apa tutup? Breakdown sih dia, buka lapaknya. Ya, buka lapak tuh nanti akan live bareng kita pada tanggal, nge-zoom ding, pada tanggal 18 September. Ini juga acara gratis, jadi langsung aja download aplikasi Mtrade ya, buat teman-teman bisa ikutin tanggal 11 dan tanggal 18, kebetulan ada 2 event untuk user yang free. Banyak yang nanya, friend, Smartfren Telekom, belum deh, belum menarik lagi. Secara teknikal dia masih lumayan terkoreksi ya. Tolong tag dong, bagaimana ini 3 hari ARB mau jemput juga nangis 3 hari. Lucu banget. Saham tech, Indo Sterling, Teknomedia. Ini dia ARB 3 hari berturut-turut ya, kalau bisa exit aja, buang kiri gitu. Hati-hati yang liquidity-nya kecil bisa begitu. Adi turun lagi normal kok, masih normal. Turunnya Adi itu masih normal ya. Jadi masih oke. Besok aku kasih lihat di morning briefing ya. UVCR, oil, SBMA kenapa pada arah? Nggak tahu juga, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kenapa dia pada arah? Be very careful ya, sekali lagi. Yang arah-arah gini bisa tahu jadi ARB juga gitu. Terutama yang baru melantai SBMA. Terus Tekim, Ciwi Kimia. Iya. Nah, ini Ciwi Kimia ini kalau kita perhatiin dia udah
bentuk saucer, terus kemudian udah mulai sideways lagi, udah mulai ada tanda-tanda mau breakout lagi sih sebenarnya. Intinya bagus. Ciwi Kimia dan juga INKP ini layak untuk teman-teman beli dan hold untuk beberapa bulan ke depan gitu. Kalau bener akhir tahun siap-siap memburu saham konstruksi dan properti. Sebenarnya bukan masalah akhir tahunnya ya. Kebetulan aja pas di September, ini September, tahun lalu September itu kebetulan properti dan konstruksi pas lagi di bottom gitu. Dan ini mulai ada tanda-tanda reversal. Jadi kalau teman-teman nanya apakah sekarang udah waktunya untuk nabung saham properti atau konstruksi, beberapa yang tadi saya sebut, iya sih gitu. Termasuk Ciwi Kimia dan INKP juga. Antam BBYP udah dibahas, BABP udah dibahas juga. Oke. BABP banyak juga ya. Aku bahas lagi ya. BABP breakdown sih teman-teman. Hindarin dulu aja. Mungkin nanti belinya tuh after right issue aja. BBYP sepertinya udah jebol support. Iya memang udah. Buka boleh beli. Jangan dulu ya dia breakdown itu. IMAS, MLPL udah dibahas tadi, lebih prefer IMGS-nya instead of IMAS. Nikel naik, iya benar. Jadi Antam, TINS, dan juga Info ini juga jadi watchlist kita. Tadi sih masuk di TINS ya, M-Trade ya. Cuman kita lagi liatin juga untuk Antam dan Inco-nya. Ini layak sih teman-teman kalau mau nyicil beli. Nyicil beli itu pas turun ditambah beli. Pas turun tambah beli dikit-dikit gitu. Oke. BRI right issue maksudnya gimana? Right issue itu keluarin saham baru, jual saham baru. Buka hari ini break all time low. Gimana view-nya ya? Bearish. Jangan beli dulu, nanti nangkep pisau jatuh. Kalau tower hari ini dia reversal, kayaknya tower ini dia lagi nguji resisten di level 1430. Pelan-pelan dia bakalan bisa naik sampai ke 1600 juga, mungkin tentang waktu, mungkin sampai Desember kali ya. Oke. Di MMX tanggal 10 ada apa, Miss? Ada apa? Aku juga nggak tahu dong ada apa. Kalau aku tahu bahaya. Insider trading nanti. Aku nggak tahu ada apa tanggal 10. Kayaknya ada inovasi mungkin ya. MTech. Di MMX sih kita play technical aja sih sebenarnya. MTech tuh mirip kayak Bukalapak. MTech sama SCMA Bukalapak 4 ini, kalau Bukalapak turun, MTech juga akan turun. Jadi teman-teman sebaiknya jangan beli bareng-barengan gitu. Kalau Bukalapaknya naik, ini juga bakalan naik gitu. Jadi kayaknya kaitannya lumayan erat gitu. Terus coal, ITMG lagi di resisten, hati-hati jangan masuk dulu. Terus Pura Delta Lestari, Demas dari properti industrial lagi di resisten juga, teman-teman, lebih ke residensial sebenarnya. BBKP gimana? Aduh, BBKP mah tembusin support demi support, keluar candle reversal, turun lagi. Jangan masuk dulu deh teman-teman, ini udah balik ke masa di bawah 476, ini bakalan sideways dia. Ya, jadi udah exit ya udah. Buka mendingan cut loss atau biarin aja, tergantung mentalnya kuat gimana. Kurangin posisi deh teman-teman kalau misalkan ragu. Save dulu. Oh iya ya, ini baterainya udah mau habis loh. Aku save dulu ya teman-teman ya. Nanti daripada mati. Oke teman-teman, semuanya thank you yang udah nonton Instagram Live malam hari ini. Sehat selalu ya, dan aku mau kasih random giveaway buat kamu. Silver Sylvia, tadi Amang Harapan dapat ya. Terus kemudian Juniati Jun, Wakri Darius, Antonius Leo. Oke, ambil charger dulu. Sambung besok deh ya. Sambung besok jam 8.15 pagi di morning briefing pagi ya. Dan juga teman-teman di Instagram live malam besok juga ya. Jangan lupa untuk download aplikasi M-Trade dan join seminar gratis besok hari Sabtu, cara analisis saham emas dan kripto bersama dengan peluang. Dan jangan lupa ke mtrade.id kitabisa.com/mtrade peduli COVID ya. Karena kita akan ada donasi buat teman-teman yang lagi COVID nih, meskipun sekarang kondisi sudah membaik. Dan lagi teman-teman kita mau ada hiring untuk posisi HR manager, product manager,
marketing manager, dan kemudian coach atau trader, which is teman-teman juga bisa minimal IPK 3,6. Kalau bisa jurusan akuntansi, kita ajarin trading saham, crypto trader juga, dan semua posisi untuk engineering, termasuk iOS, Android, back-end, front-end, dan semuanya. Langsung ke mtrade.id/karir, CAREER. Saya Eleme, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Salam profit. Good night. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.